Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah ini ya. Oke ya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi komprehensif. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan karena ini juga merupakan aspek penting ya di dalam suatu laporan keuangan ya. Jadi secara sederhana itu ada beberapa komponen ya dalam laporan keuangan. Nah, salah satunya adalah dari laporan laba rugi. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Laporan laba rugi komprehensif. Nah, jadi definisi yang sederhana ya mengenai laporan laba rugi komprehensif itu adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Jadi dalam hal ini, informasi tentang kinerja suatu perusahaan ini digunakan ya untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Sehingga pergunaan dari laporan laba rugi komprehensif ini dapat digunakan sebagai bentuk ya kesiapan untuk pengendalian di masa yang akan datang. Jadi di masa yang akan datang itu seperti apa bisa dilihat di laporan laba rugi komprehensif ini. Nah, misalnya laporan laba rugi komprehensif ini nanti hasilnya adalah untung. Jadi kemungkinan kedepannya itu diharapkan bisa memaksimalkan keuntungan tersebut ya, jadi menjaga keuntungan tersebut. Jadi misalkan ya ada suatu kondisi di mana suatu bulan itu rugi, jadi dengan demikian di masa yang akan datang mereka akan lebih berusaha lebih giat lagi untuk menutup kerugian tersebut. Nah, misal seperti itu ya contohnya ya. Oke, kemudian kita membahas mengenai kegunaan laporan laba rugi komprehensif ya. Nah, di sini ada 3 pengguna ya. Jadi 3 pengguna atau 3 pemakai dalam laporan keuangan. Ya. Yang pertama adalah investor. Nah, saya rasa kalau Anda sekarang ini sudah familiar sekali ya dengan istilah-istilah ekonomi seperti ini ya. Jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan mengenai arti dari investor ini ya. Jadi investor ini menggunakan informasi mengenai penghasilan perusahaan ya di masa lalu sebagai input penting dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan, di mana dijadikan dasar ya untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa yang akan datang. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi kegunaannya sebagai alat memperkirakan ya, alat memperkirakan kegiatan ekonomi yang akan datang. Dan yang kedua adalah kreditor. Nah, kreditor ini jadi dengan menggunakan informasi laba rugi di masa lalu, kreditor dapat memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Jadi walaupun untuk pinjaman yang menggunakan jaminan, informasi pada neraca juga diperhatikan. Akan tetapi, kreditor tetap menjadikan informasi pada laporan laba rugi komprehensif sebagai yang utama. Jadi yang dasar kreditor ini itu dia menggunakan dari laporan laba rugi, walaupun tidak menutup kemungkinan dari laporan neraca juga digunakan, tapi dia lebih utama melihat di laporan laba rugi komprehensifnya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Jadi laporan laba rugi komprehensif ini dipandang penting bagi investor dan kreditor. Oleh karena itu sudah sepantasnya manajemen juga berkepentingan terhadap laporan laba rugi ini ya. Karena itu selain itu di banyak perusahaan bonus yang diberikan kepada manajer tertentu berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai target harga.
Nah, seperti itu ya. Jadi itu merupakan kegunaan laporan laba rugi komprehensif bagi para pemakai ya. Oke ya, jadi suatu bentuk dalam siklus ekonomi, dalam laporan keuangan itu juga tidak terlepas dari yang namanya keterbatasan ya. Jadi ada beberapa hal ini memuat dari keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama itu adalah penghasilan atau beban tidak dapat diukur dengan andal, tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Hal ini didasarkan pada SAK ya. Dalam SAK itu mensyaratkan bahwa penghasilan atau beban dapat diakui ketika dapat diukur dengan andal. Transaksi yang mempengaruhi laporan laba rugi komprehensif namun tidak dapat diukur pengaruhnya secara andal, tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, seperti itu ya alasannya ya. Kemudian yang kedua adalah laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Jadi perusahaan itu diperkenankan oleh SAK untuk memilih dasar alokasi atau metode untuk menyusutkan aset tetap. Jika suatu perusahaan memilih menggunakan metode garis lurus, sementara perusahaan lain memilih metode penyusunan saldo menurun, dan jika hal lain dianggap sama, maka laba kedua perusahaan ini akan berbeda. Jadi metode akuntansi ini juga berpengaruh terhadap labanya ya. Jadi laba perusahaan itu juga dipengaruhi oleh hal ini. Kemudian pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan manajemen. Jadi beberapa hal yang melibatkan pertimbangan manajemen, misalnya ada sebuah perusahaan yang menyusutkan aset tetap gedung selama 20 tahun. Namun ada juga yang menyusutkan selama 15 tahun untuk aset sejenis. Begitu juga dengan pertimbangan dalam mengestimasi kewajiban atas klaim garansi dan pengakuan penghapusan piutang tak tertagih. Ada yang melakukannya dengan optimistis sehingga menyebabkan beban yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini memuat mengenai keterbatasan laporan laba rugi yang komprehensif. Nah, berikutnya adalah mengenai kualitas laba. Jadi manajemen laba itu merupakan tindakan waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan. Jadi informasi kinerja perusahaan yang tercermin pada informasi laba di laporan laba rugi merupakan informasi yang penting ya dilihat dari investor dalam pengambilan keputusan mengenai investasi atau kredit, dan juga informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian elemen-elemen dalam laporan laba rugi komprehensif. Ini ada 3 hal ya. Jadi ini sudah sangat familiar sekali ya. Ada penghasilan, dan ada beban, ada laba atau rugi. Jadi di unsur di paling atas itu adalah penghasilan, jadi berupa kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi. Kemudian di bawahnya ada beban, jadi memuat penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, misalkan dalam 1 bulan, triwulan, ataupun dalam 1 tahun, seperti itu ya. Kemudian setelah ada penghasilan dan beban, otomatis yang di bawahnya itu memuat apakah perusahaan tersebut laba ataupun rugi ya, seperti itu ya. Nah, ini ada format dari laporan laba rugi. Ini ada 2 ya, yakni bentuk tunggal dan bentuk ganda. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Jadi sebenarnya perbedaannya juga tidak terlalu mencolok sih ya. Nah, ini saya langsung aja ke contohnya ya. Contoh pada penerapan laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk tunggal dan ganda. Nah, ini contoh ya, contoh dari laporan laba rugi komprehensif yang bentuk tunggal, di mana dalam PSAK 1 ini penyajian laporan keuangan
itu diatur ya mengenai pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi bentuk tunggal ya. Misalkan ada di sini ada pendapatannya, ada biaya-biayanya ya. Nah, ada biaya atau beban-bebannya, kemudian dia menghasilkan laba operasi ya, dan laba bersihnya itu sudah tertera dalam laporan ini ya. Dan kemudian ini adalah contoh dari bentuk dari laporan laba rugi komprehensif bentuk ini sebenarnya ini sebenarnya yang kedua ini adalah yang bentuk ganda ya, ini belum saya revisi ya. Nah, jadi kalau yang bentuk ganda atau biasa sebenarnya disebut dengan multiple step ya sebenarnya ya. Ini juga memuat banyak hal ya, misal di situ sudah tertera pendapatan, kemudian ada biaya-biaya pendanaan ya, kemudian di situ kan sudah dikatakan ada contohnya adalah ada persediaan ya, persediaan akhir, kemudian di situ sudah dikatakan ada laba kotornya, laba kotor. Nah, kemudian masih dikurangi lagi dengan beban-beban operasi ya, beban operasi, kemudian ada laba sebelum pajak penghasilan seperti itu ya, sehingga menghasilkan laba bersih yang benar-benar bersih. Jadi kalau multiple step ini digunakan biasanya untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang skalanya itu sangat besar ya. Jadi ini harus menggunakan multiple step karena apa? Karena bentuk-bentuk dari penyajian itu sangat lengkap ya dalam perusahaan manufaktur ya. Berbeda kaitannya kalau perusahaan-perusahaan itu skalanya cuma menengah sampai ke bawah itu. Jadi untuk menggunakan laporan laba rugi yang laporan laba rugi yang bentuknya tunggal aja itu enggak masalah ya. Tapi kalau yang sudah perusahaan manufaktur yang besar itu memang harus menggunakan laporan laba rugi yang bentuk ganda atau multiple step ya, seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Ini mengenai materi dari laporan laba rugi komprehensif. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa silakan di post di forum komentar maupun di post forum yang di aplikasi yang kita gunakan. Nah, cukup sekian. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.